Ketika kita mendengar kata korupsi, pikiran kita seringkali langsung melayang ke gedung-gedung tinggi yang ada di ibu kota, ruang sidang, atau tumpukan uang miliaran rupiah hasil sitaan negara. Kita sering mengutuk para koruptor di televisi seolah-olah perilaku itu ada sesuatu yang jauh dan hanya dilakukan oleh orang-orang yang berpangkat. Tapi, sadarkah kalian, korupsi tidak pernah lahir begitu saja secara instan. Korupsi yang sistemik dan berskala besar adalah hasil evolusi dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dimaklumkan. Melalui video kampanye mata kuliah pendidikan anti korupsi ini, kami ingin mengajak kalian semua untuk berefleksi. Jangan-jangan tanpa sadar kita sedang memelihara benih-benih korupsi itu dalam lingkungan terkecil kita, yaitu dunia kampus dan kehidupan sehari-hari. Mari kita bedah hal paling mendasar dan sering kita sepelekan setiap harinya, yaitu waktu. Di Indonesia ada sebuah istilah yang sangat ironis, yakni jam karet atau budaya ngaret. Seperti misalnya saat kita berjanjian untuk kerja kelompok pada pukul 9, namun kita baru berangkat dari rumah pada pukul 9:30 menit, tentunya dengan alasan klasik seperti jalanan macet atau bangun kesiangan. Banyak dari kita yang tertawa memaklumi hal ini, padahal ini adalah bentuk dari korupsi waktu. Saat kita dengan sengaja memotong hak waktu orang lain demi kenyamanan untuk diri kita sendiri, disitulah kompromi moral pertama kita dimulai. Jika menghargai waktu orang lain saja kita gagal, bagaimana kita akan menghargai hak-hak publik yang lebih besar di masa depan? Selain waktu, ruang kelas kita juga bisa menjadi saksi bisu dari bentuk kecurangan yang dianggap mula, yaitu fenomena titip absen atau jasa titip kehadiran. Kita sering menganggapnya sebagai bentuk solidaritas antar teman. Tolong ya, tanda tanganin, gue nitip absen nih karena gue malas masuk kelas. Teman-teman, mari kita berpikir jernih. Titip absen mungkin terlihat sepele, tetapi pada dasarnya merupakan bentuk manipulasi data untuk memperoleh status hadir tanpa memenuhi kewajiban yang sebenarnya. Jika kita tidak menolak segala bentuk pemalsuan data dan korupsi, maka seharusnya kita juga tidak menggunakan praktik serupa dalam lingkungan pendidikan. Solidaritas sejati tidak dibangun atas kebohongan, melainkan atas kejujuran dan tanggung jawab. Tantangan integritas terbesar mahasiswa seringkali hadir pada saat musim tugas dan ujian tiba. Tindakan mencontek atau melakukan plagiarisme dengan mengambil karya, ide, atau tulisan orang lain, lalu mengklaimnya sebagai milik sendiri tanpa mencantumkan sumber adalah bentuk dari pencurian intelektual. Ketika kita melakukan plagiarisme demi mengejar nilai IPK yang tinggi secara instan, kita sebenarnya sedang melatih mental kita untuk menghalalkan segala cara. Kita mendidik diri kita sendiri untuk menjadi malas, tidak kreatif, dan ketergantungan pada hasil kerja keras orang lain. Nilai A yang tertera di transkrip nilai kita menjadi tidak ada artinya jika itu didapatkan dari hasil merampok hak cipta orang lain. Ketika mahasiswa mulai masuk ke dunia organisasi atau kepanitiaan, ujian moralnya naik ke level yang lebih tinggi. Disinilah kita mulai mengenal anggaran dana. Praktik-praktik seperti markup nota pembelian, merekayasa kwitansi palsu agar sisa uang kegiatan bisa masuk ke kas pribadi, atau menggunakan fasilitas organisasi untuk kepentingan personal adalah bentuk nyata dari penyalahgunaan wewenang. Jangan pernah berkata, cuma ambil untung Rp10.000 kok. Angka bukan masalahnya, tetapi mentalitasnya. Jika dalam skala organisasi mahasiswa yang anggarannya kecil saja, kita sudah berani memanipulasi keuangan, maka tidak menutup kemungkinan kita akan melakukan hal yang sama saat memegang anggaran negara yang bernilai miliaran rupiah. Korupsi tidak hanya subur karena banyaknya orang jahat atau orang curang, tetapi juga karena banyaknya orang baik yang memilih untuk diam dan menutup mata. Di kampus, kita sering melihat teman yang menyontek. Kita tahu ada pengurus organisasi yang memanipulasi dana, tetapi kita memilih untuk bersikap apatis dengan prinsip yang penting bukan urusan saya, atau tidak mau cari musuh. Ketika kita diam memilih kecurangan, kita sebenarnya sedang memberikan ruang aman bagi pelaku koruptor tersebut untuk tumbuh subur dan mengakar. Diamnya kita adalah bentuk persetujuan tidak tertulis bagi hancurnya integritas di sekitar kita. Melihat semua realita tadi, pertanyaannya adalah apa yang harus kita lakukan? Apa kita hanya bisa pasrah menerima semua keadaan? Jawabannya adalah tidak. Kita harus memutus rantai ini sekarang juga.
melalui pembentukan integritas diri. Integritas berarti menyelaraskan antara apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, dan apa yang kita lakukan berdasarkan nilai-nilai kebenaran. Berani jujur saat ujian, walaupun taruhannya mendapatkan nilai yang rendah. Berani datang tepat waktu sebagai bentuk penghormatan terhadap sesama. Dan yang paling penting adalah berani menolak kita diajak untuk melakukan kecurangan. Langkah-langkah kecil ini yang akan membentuk karakter kita menjadi pemimpin masa depan yang bersih dan juga bermartabat. Sebagai mahasiswa Taruna Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia, kita bukan hanya sebagai generasi penerus bangsa, melainkan sebagai agen perubahan dan penjaga integritas. Masa depan Indonesia tidak hanya ditentukan oleh seberapa megahnya pembangunan yang ada di Indonesia, melainkan juga oleh kejujuran generasi muda hari ini. Jangan menunggu untuk menjadi pemimpin, baru mulai bersikap jujur. Karena perubahan selalu dimulai dari diri sendiri, lingkungan sekitar, dan hal-hal kecil yang ada di sekitar kita setiap harinya. Mari putus rantai korupsi sejak dini. Taruna Politeknik Imigrasi dan Masyarakat Indonesia, berani, jujur, hebat. Katakan tidak pada korupsi.